Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ya, semoga Anda semua bahagia, sehat, dan selalu semangat dalam suasana yang masih COVID pandemic seperti ini. Baik, materi kita kali ini adalah materi kedua dalam meeting kita. Meskipun dalam penyampaian saya potong dalam beberapa video, kali ini saya akan menjelaskan tentang soft power, hard power, smart power, ada lagi soft power, yang itu sangat penting dalam pemahaman kita tentang diplomasi. Baik, ini adalah materinya. Ya, saudara sekalian, banyak kita dengar mungkin Anda membaca atau di media massa atau bahkan Anda mendengarkan pidato-pidato dari para pemimpin dunia tentang penggunaan itu hard power, lalu soft power, ada smart power, dan ada yang baru setengah tahun yang lalu diluncurkan oleh Joseph Nye tentang soft power itu. Nah, oleh karena itu mari kita pahami satu persatu. Nah, tentu ada konsep yang utama yang harus kita pahami sebelum kita memahami yang panjang-panjang itu, yaitu apa itu tentang power, the meaning of power. Ini saya ambil dari bukunya Judith Trunkos ya. Anda bisa akses langsung, dan juga artikel yang sudah saya upload di My Class. Oke. Baik, saudara sekalian, ini adalah cara pandang dalam ilmu hubungan internasional atau perspektif ya. Jadi banyak cara melihat ilmu ini. Ya. Istilahnya juga banyak mazhab lah gitu. Nah, dalam memahami power atau kekuasaan atau kekuatan, itu juga terdapat perbedaan dari beragam perspektif dalam ilmu hubungan internasional itu. Bagi orang, ada mazhab realis, ada mazhab liberalis, ada critical, ada di dalamnya nanti ada konstruktivis. Gitu. Nah, saya akan mendiskusikan yang dua besar saja, yaitu soal realis dan liberalis. Karena saat ini yang masih menguasai dunia sebenarnya adalah liberalis dan realis. Ya. Di Eropa memang lebih maju pemahaman tentang hubungan internasional itu, baik dalam perspektif konstruktivis maupun bisa dikatakan neoliberalis juga gitu. Jadi tidak ada ism atau perspektif itu yang murni, nggak ada. Semuanya pasti mix, campur-campur. Dan kenapa begitu ya? Karena pertumbuhan pengetahuan manusia itu dipengaruhi oleh pertumbuhan pengetahuan yang lain juga. Kita hidup tidak di ruang hampa, tetapi kita selalu bersinggungan, bergesekan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa sebenarnya the real life in the world itu adalah contestation of values, ya, kontestasi dari nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Ya, nilai-nilai itu bisa norm, tapi nilai-nilai itu juga berarti gesekan-gesekan kebenaran secara relatif. Nah, jadi ya gimana ya? Kebenaran kok relatif, Pak? Ya, kebenaran itu memang hadirnya relatif. Bahkan istilahnya subjektif. Nah, yang menentukan itu benar tidak apa? Ya metode. Ya, metode. Kalau metodenya bisa dipertanggungjawabkan, ya itulah kebenaran. Meskipun kadang-kadang kesimpulannya berbeda, tetapi selama metodenya benar, ya itu dianggap benar. Loh, jadi bagaimana itu, Pak? Ya, makanya ada istilah al-haq itu ya, kebenaran yang kokoh itu hanya milik Allah saja. Jadi al-haq berbeda ya dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa yang lain ya.
Baik, jadi ini adalah perspektif. Perspektif itu cara pandang, cara pandang. Baik, ini saya ambil realisme dan liberalisme. Bagaimana mereka melihat itu power atau kekuasaan itu. Kalau orang realisme, realisme itu tokohnya ada yang namanya Hans G. Morgenthau, yang dulu saya kenalkan pada Anda dengan bukunya apa namanya itu Politik Among Nation itu. Nah, beliau itu jangan dipandang sebagai ilmuwan saja, ya. Beliau itu penasehat 6 periode presiden Amerika, ya. 6 periode. Yang mengganti beliau juga orang muridnya beliau, namanya John Mearsheimer, itu mengganti menjadi apa namanya penasihat Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu. Ya. Zamannya Henry Kissinger. Jadi waktu itu Amerika itu pernah di Menteri Luar Negerinya itu Henry Kissinger yang ilmuwan dan praktisi itu, dia profesor juga. Kepala Departemen Penasihat Kebijakannya itu Hans G. Morgenthau. Sempurna sekali waktu itu ya. Di masa apa ya, dia masa-masa perang dingin, itu sesuatu yang sangat apa namanya ideal. Nah, di mata realisme waktu itu karena perang dingin ya, itu madhabnya realisme. Melihat yang namanya power atau kekuatan itu inti dari apa yang harus diperjuangkan orang di luar negeri. Gitu. Dan pelakunya menurut orang realis ini, madhab realis ini ya negara. Karena negara ini menguasai seluruh kekuatan itu. Jadi secara agregatif gitu ya. Ahlul kuah, bahasa Arabnya itu ahlul kuah. Si pemilik kekuatan itu ya negara. Nggak ada aktor lain. Yang siapa yang bisa menembak? Nggak ada. Itu ya, negara. Itu. Lalu orang realis juga berpandangan bahwa national security is the most important in international agenda. Ya, mereka orang realis melihat seperti itu. Dan negara-negara itu dalam mengambil keputusannya, mereka punya rasionalitasnya sendiri. Ingat, memiliki rasionalitasnya sendiri. Kadang-kadang kita itu egois dengan rasionalitas kita. Misalnya gini, Anda melihat Kim Jong-un itu, kenapa sudah negara miskin kok malah tidak membuat pabrik roti saja yang banyak, tapi kenapa malah bikin pabrik nuklir gitu kan. Nah, negara sebagai sebuah apa namanya person, negara kok person ya, dalam hukum internasional negara itu adalah Rechtspersonen. Itu dia punya rasionalitasnya sendiri ya. Dia hitung-hitungannya, kalau saya punya sebilah pisau maka saya bisa punya sepotong roti. Kenapa ya, ngadang saja di tengah jalan. Jadilah perampok gitu. Daripada saya menanam padi, belum tentu bisa panen. Banyak hama gitu. Jadi mereka punya rasionalitasnya sendiri. Baik, sementara orang liberalis ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Isu lain dalam hubungan internasional yang penting itu ya bukan hanya soal struggle for power, tapi ya soal economic development dan juga upaya-upaya diplomasi, negosiasi. Jadi jangan kalau urusan luar negeri terus pakai moncong senjata, begitu orang liberalis. Tapi ya mari kita ngomong yang lebih soft lah, ya ngomong soal ekonomi, diplomasi, begitu strateginya orang liberalis. Ya meskipun dalam perkembangannya orang liberalis ini kan apa-apa dijual, termasuk ada military industrial complex itu, ya itu kadang perang juga dijual sama orang liberal ini. Oh, sebenarnya mereka bukan orang liberal Pak, orang realis Pak itu Pak. Ya, tetapi
konstitusi mereka liberal itu. Ya. Baik, lalu di mata orang liberalis itu power itu bisa dimain-mainkan bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh non-state actors gitu ya. Karena pemahaman power di kalangan orang liberalis itu lebih luas. Dia tidak hanya kekuatan itu didefinisikan sebagai memiliki senjata dan bisa menyerang negara lain, tetapi eh, ekonomi itu bagian dari kekuatan yang sangat signifikan itu ya. Siapa yang bisa menafikan bahwa saat ini sebenarnya Coca-Cola itu bisa membeli Timor Leste. Tabungan Timor Leste hari ini itu hanya kurang dari 150 miliar dolar gitu ya. Itu sama kekayaannya Donald Trump, bukan Donald Trump ya, itu pemilik Microsoft itu. Nah, itu saja kalah itu. Ya. Bill Gates ya. Bill Gates punya 200, lebih 200 karena orang ketiga kaya itu namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu sekarang dalam musim krisis pandemik ini dia pegang cash itu 220 miliar dolar. Cash loh, cash dalam arti jangan bilang kalau cash itu berarti Pak, duit dolarnya numpuk. Oh bukan. Cash itu artinya ready for use dalam pembelian instan, itu namanya cash. Jadi pengertian cash dalam uang internasional itu bukan uang yang menumpuk, tetapi ready for use. Kenapa kok dia punya uang cash seperti itu ya? Ya karena dia ingin menunggu sampai bottom terjunnya ekonomi karena pandemik until bottom. Kalau bottom dia akan beli semua dengan kecepatan ya. Jadi membeli itu harus akurat dan cepat ya. Nah, itu ya itu orang liberal itu. Jadi duit itu bisa main seperti itu. Siapa yang bisa menafikan kekuatan itu? Ada ya, besar sekali. Lalu jadi non-state actor atau MNC itu sangat kuat perannya bagi orang liberal. Di dalamnya nanti akan ada organisasi-organisasi internasional non-state actor, itu liberal ya. Jadi orang liberal itu percaya pada non-state, percaya pada organisasi internasional, percaya pada negosiasi, percaya pada traktat-traktat atau perjanjian internasional. Lalu state is subject to outside influence. Jadi negara itu dia bisa mempengaruhi yang lain. Ya, mempengaruhi dalam arti tidak mesti membahayakan, ya, tidak mesti membahayakan, tetapi bisa mempengaruhi secara damai, Kemudian orang liberal itu percaya pada interdependent, reciprocity, interdependent, saling ketergantungan dan juga pada reciprocity itu berbalasan. Jadi saya sekalian, ada perbedaan yang signifikan antara orang realis dan liberalis dalam melihat kekuasaan atau power itu. Kalau orang realis, ya garis besarnya itu persenjataan itu adalah hal yang sangat utama, dan pemainnya adalah negara. Dan masing-masing punya rasionalitas untuk itu. Sementara orang liberal itu lebih soft dia. Bisa tidak hanya soal perang-perangan, tetapi ada ekonomi, diplomasi, ada non-state actor, ada organisasi internasional, ada saling ketergantungan begitu. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwa
satu negara itu kadang-kadang terpaksa menggunakan mazhab yang mungkin dia atau rakyatnya tidak dia sukai, tetapi terpaksa harus memakai mazhab itu. Kenapa? Karena dalam foreign policy itu ada kaitannya dengan bagaimana satu negara merespon negara yang lain. Kalau negara, misalnya waktu itu ya, meskipun Amerika itu nggak suka dengan realisme, misalnya pendekatannya, tetapi ya suka nggak suka harus dilakukan. Karena apa? Karena musuhnya melakukan pendekatan itu. Jadi jadi di situ sekali lagi bahwa foreign policy itu bukan berada di ruang hampa, tetapi ada aksi reaksi. Jadi bukan berarti negara yang baik punya punya philosophical grounds lah yang baik, punya dasar filosofi bernegara yang baik, itu nanti foreign policy-nya mesti smooth, belum tentu, tergantung musuhnya itu jenisnya macam apa gitu. Jadi itu juga penting untuk kita pahami dalam hidup ini, bahwa kita ini dalam merespon sesuatu ya harus realistis ya. Jangan idealis itu bagus, tetapi jangan sampai Anda menjadi altruis. Altruis itu menghancurkan diri sendiri, ya, menghancurkan diri sendiri. Dalam politik internasional tidak boleh. Ya. Bangsa Anda itu harus Anda lindungi dengan cara apapun, Jadi itulah dua pendekatan ini memberi gambaran kita bahwa zaman itu kadang juga membawa zeitgeist atau semangatnya sendiri. Kadang ada zaman yang realisme itu sangat menonjol. Nah, sekarang ketika dua blok itu sudah nggak ada, nah sekarang liberalis menguasai gitu ya. Tetapi nanti kalau Trump semakin menjadi-jadi, mungkin yang akan muncul lagi adalah humanitarian approach atau ya madhab-madhab kemanusiaan akan lebih menonjol nanti. Kita lihat nanti. Baik, saudara sekalian, banyak pandangan dari misalnya Robert Dahl, dari Barat, dari Luke, dari Nye tentang tentang power. Anda bisa baca itu ya. Baik, lalu bagaimana power atau kekuasaan atau kekuatan? Jadi begini, kata power itu memang lebih luas ditafsirkan sebagai kekuatan. Sudah, kekuasaan itu salah satu bentuk dari kekuatan itu. Jadi, kenapa orang dalam HI itu ada istilah hard power, ada soft power? Ini bagaimana? Apakah soft itu artinya lembek? Jadi, artinya lemah? Mari kita pahami bersama-sama bahwa hard power itu wajah-wajah kasar dari kekuatan. Jadi kekuatan itu ada bentuk kasarnya, ada bentuk halusnya. Semuanya kekuatan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, literatur baru, bukan ya. Ini dalam literatur orang Jawa sudah ada. Jadi kalau orang membaca misalnya kitab-kitab Jawa seperti Wulangreh, Centini, gitu ya, seperti ini sudah diajarkan. Jadi yang namanya pemimpin atau kekuatan itu, kalau orang Jawa itu mengatakan lembut, ngeluwi, glugut itu sesuatu yang sangat lembut. Agal, ngeluwi, wesi gligen. Jadi kalau pas lagi keras ya seperti rel atau baja itu. Jadi itu ada dimensi-dimensi kekuatan itu. Tapi semuanya adalah sumber kekuatan. Hanya wajahnya bermacam-macam. Jadi ini ada hard power. Hard power ini wajah kekuatan yang kasar.
sifatnya itu coercion, ada pemaksaan di situ. Pemaksaan. Dengan politik, dengan ekonomi. Jadi ada istilah ini stick and carrot itu. Stick itu ya pentungan begini, ada carrot itu apa tuh yang kuning-kuning itu. Aduh, apa itu yang ada di anu itu loh. Kalau Anda makan stick, wortel. Nah, wortel. Nah, itu ini stick pentungan bukan stick apa daging panggang ya. Stick ini stick pentungan. Jadi kalau kelinci itu nurut ya dikasih carrot, kalau ngeyel dikasih pentungan gitu. Jadi logika hard power itu logika menghukum orang yang tidak patuh. Nah, itu logikanya. Dengan apa? Ya dengan kekuatan tekanan-tekanan militer, force, juga dengan tekanan-tekanan ekonomi. Jadi mainkan ini. Ekonomi ini sebagai carrot, militer ini sebagai ya sebagai sticknya. Jadi itulah hard power. Itu zaman perang dingin itu yang dipakai. Itu berarti sekarang nggak ada Pak, bukan begitu. Hard power, soft power, realis, liberalis itu sebenarnya setiap saat ada di dunia ini. Ada. Mungkin kalau kita melihatnya itu di Eropa, Amerika, Asia, yang Asia beradab ya, itu nggak ada Pak sekarang yang pendekatan realis, adanya liberalis Pak. Iya. Tetapi di belahan-belahan dunia yang agak nggak diliput sana, seperti di Afrika, Amerika Latin, ya realisme politik yang ada. Di sana apa namanya perilakunya apa Amerika misalnya atau Rusia misalnya atau China misalnya sangat keras ya. Baik. Jadi hard power itu wajah kasar dari kekuatannya. Sedangkan soft power itu kalau Joseph Nye itu mengatakan kemampuan kita untuk ya meraih sesuatu di luar negeri dengan cara-cara yang menarik dan menghindari pemaksaan-pemaksaan. Ya. Jadi bagaimana kita tekanannya pada diplomasi. Bagaimana cara kita meraih kepentingan kita di luar negeri dengan cara-cara yang menarik, attraction. Dan cara-cara yang tidak memaksa. Karena memaksa itu adalah cara yang barbarian, cara yang barbarian. Orang nggak perlu sekolah, yang penting dia punya sebilah pedang, maka dia akan bisa memaksakan kehendaknya untuk memperoleh sesuatu, dan itu tanda bahwa tingkat beradabnya lebih rendah. Nah, diskusinya di situ. Jadi diskusi realisme dengan liberalisme itu sebenarnya diskusinya pada ada tingkat peradaban yang berbeda. Kalau realisme itu orang nggak perlu sekolah, asal dia punya pedang, dia bisa makan kenyang. Kenapa ya? Jangan ngadang di jalan tadi. Gitu. Tetapi kalau soft power itu tingkat peradabannya lebih tinggi. Kenapa? Dia perlu akal, di situ perlu creativity. Bagaimana membuat attraction sesuatu yang menarik, perilaku yang simpatik sebenarnya attraction itu, perilaku yang simpatik dan tidak memaksa. Makanya sebenarnya soft power itu bisa lewat macam-macam. Jadi culture, Anda nonton film drama Korea itu juga bagian dari soft power kalau itu didesain oleh satu negara. Dan Korea mendesain itu, ada aturan menteri ada menteri perfilman dan menteri yang urusan industri. Itu siapa yang mengambil gambar-gambar atau syuting di daerah yang itu tourist destination, dia akan dipotong pajaknya 35%. Jadi
apa? Loh, kenapa itu penting, Pak? Itu kayak film itu. Loh, Anda ini sekarang itu di persepsi bawah sadar Anda sini itu membayangkan orang Korea atau negara Korea atau bangsa Korea itu kayak Lee Min Ho. Kalau Anda sudah seneng culture-nya, ya saya yakin kok kalau polling anak-anak muda itu, anak milenial itu, kita perang sama Korea, wow 99% kalian nolak kok. Kenapa loh? Kenapa? Oh kasihan Lee Min Ho Pak nanti. Gimana dari kemana dia? Wah itu kan. Ini tidak bisa. Juga apa ya? Ini produk-produk mereka itu. Sekarang ini yang cewek-cewek ini lihat ya di kamar Anda tuh. Itu kalau nggak lipstick, kalau enggak itu ya gadget Anda, mesti enak produk Korea lah itu di kamar Anda itu kan. Jadi dan itu dipromosikan lewat culture, lewat culture. Orang yang ada istilahnya cultural acceptance, orang yang telah mengalami penerimaan culture, itu dia akan bersifat tidak memusuhi culture itu. Penerimaan ya, acceptance, cultural acceptance. Jadi misalnya orang Indonesia yang sudah menerima liberal culture dalam dirinya, itu pasti dia nggak akan benci Amerika. Sampai kiamat. Yang jelek malah bangsanya sendiri bisa jadi. Orang yang sudah menerima culture yang baik Korea misalnya, Anda misalnya, saya yakin Anda menerima baik culture itu. Sering di warung Korea kok Anda itu pasti Anda akan berpersepsi baik tentang bangsa dan negara Korea. Padahal mereka terhadap Anda belum tentu. Lucu nih. Jadi warga negara mereka belum tentu. Karena apa? Saya nggak ngerti Indonesia. Anda tahu Korea. Inilah apa namanya perang yang sesungguhnya itu di situ. Musuh Anda tahu Anda nggak tahu mereka. Kalau perang mesti kalah itu. Perang dalam arti apa ya? Influence ya. Perang dalam arti berebut pengaruh, berebut bersaing mesti kalah. Jadi kalau kita mau maju perang itu kan harus tahu musuhnya kekuatannya berapa, kita punya kekuatan berapa. Itu baru kita maju perang. Jangan kita ngerti kekuatan kita sendiri, kekuatan musuh, embuh. Mesti kalah Anda. Jadi, itu yang banyak terjadi. Kita ini begitu. Orang Cina tahu kita detail, kebiasaan kita apa, makan apa. Semuanya mereka punya yang namanya market intelligence. Jadi surveyor itu gunanya menjadi market intelligence. Kita nggak punya market intelligence di satu negara, sedangkan mereka punya market intelligence pada kita. Kebiasaan orang Indonesia itu sebenarnya pakai sabun satu orang itu setahun habis berapa ya? Mereka punya itu datanya. Sabun yang disukai di Indonesia itu yang berlemak, apa yang enggak ya? Itu ada. Mereka punya market intelligence. Kalau bahkan televisi apa yang disukai ratingnya di satu daerah itu mereka punya. Nah, itu mahal, itu mahal. Baik, values sekali lagi values itu menjadi kontestasi secara real di hubungan internasional itu, dan itu wilayah soft power, soft power. Anda pakai celana Levi's atau jeans, ya. Wih, gagah banget ya, tinggu kuliah itu. Jane itu kan dulu dipakai untuk penambang-penambang Arkansas sana itu. Itu yang pakai itu kan para koboi. Tapi di sini kan enggak ya. Di sini bawahnya pakai jeans, atasnya pakai batik. Ini ora apa-apa. Mix culture atau ya kebingungan culture sebenarnya. Tapi ya begitulah. Baik, jadi soft power itu wilayah-wilayah yang lembut, sisi lembut dari kekuatan. Bagaimana mempengaruhi bangsa lain dengan cara yang lembut, ya, dengan film. Dulu orang menyangka Hollywood itu bagian dari diplomasi kebudayaan Amerika. Ya, enggak sepenuhnya benar. Ya, mungkin ada sih. Loh, kenapa enggak sepenuhnya benar, Pak? Karena mereka ini liberal ya. Jadi hubungan ekonomi antara factory dengan nation itu dengan government itu enggak ada secara konstitusi ya.
mendesain perilaku pasar itu di Amerika haram menurut undang-undang karena mereka pinginnya liberal, artinya negara nggak ikut-ikut, meskipun ya akhirnya ikut juga, tapi nggak ikut-ikut. Contoh kasus nih, yang namanya Bank Indonesia, Direktur Bank Indonesia untuk membedakan, itu pasti orang tunjukkannya pemerintah di Indonesia. Karena mereka mewakili sebagai tangan pemerintah untuk mengatur pasar. Tetapi Direktur The Fed itu netral, dia diajukan oleh non negara. Jadi negara itu di satu sisi, lalu ada bank-bank pelaku-pelaku finansial yang itu di sisi yang lain, dan mereka yang mengajukan siapa Direktur The Fed. Ya tentu saja Presiden Amerika punya punya hak untuk menyampaikan pendapat atau menentukan sesuatu, tetapi dia tidak mutlak. Beda dengan Indonesia. Nah, kenapa sifatnya? Karena sifatnya swasta. Jadi berbeda sekali. Kadang-kadang kok berani ya The Fed debat sama Presiden Amerika? Ya berani karena di belakang mereka adalah company gitu. Tapi nggak mungkin Gubernur Bank Indonesia kok ngeyel sama Presiden. Beda itu, beda. Nah, jadi itu soft power ya. Jadi soft power adalah bagaimana kita mempengaruhi bangsa lain dengan cara yang lembut. Tapi ya tetap mempengaruhi, yang namanya juga power kok. Bisa lewat education kadang-kadang ya. Seni, olahraga, dan culture dan sebagainya. Oke. Baik. Ini ya saya punya tabel. Ini ada military power, economic power, lalu ada soft power di situ. Jadi kalau memainkan isu militer dan ekonomi sebagai pentungan dan sebagai carrot tadi, stick and carrot, itu artinya hard power. Negara yang menggunakan hard power ini ya lebih mudah untuk memproduksi, memutuskan untuk berperang. Negara yang menggunakan hard power ini lebih mudah menekan, lebih mudah untuk berperang dengan yang lain. Kemudian mereka juga tidak sungkan-sungkan memberikan bantuan, aid, ya, tapi juga sanksi ekonomi. Ya. Itu masih pendekatan hard power sebenarnya. Lalu kalau negara yang menggunakan soft power, itu lebih pada bagaimana mereka memproduksi diplomasi yang bagus kepada negara lain. Menonjolkan ya misi-misi kemanusiaan. Lebih diplomasi yang dibangun itu diplomasi yang sifatnya non militer. Jadi bantuan ekonomi tapi tidak mengikat. Bantuan ekonomi ada beasiswa, membantu bencana, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, itu soft power. Negara Eropa ya mana itu? Norwegia, Finlandia, Swedia, Jerman itu sudah menggunakan bahasa-bahasa ini. Bahasa yang tidak menggunakan bahasa kekerasan, tetapi menggunakan bahasa-bahasa kemanusiaan dalam politik luar negerinya. Sudah sekalian, lalu apa yang disebut dengan smart power itu? Smart power itu. Dalam realitasnya, tidak ada negara yang bisa menafikan hard power. Meskipun kita punya niat baik dalam berhubungan dengan bangsa lain, tetapi realitas bahwa ancaman itu ada, ancaman di luar itu. Jadi musuh Anda itu tidak akan menyerang Anda selama Anda dipersepsikan kuat oleh negara lain.
Ya. Oleh karena itu, kalau meskipun kita menggunakan diplomasi soft power, never ever, jangan sekali-kali Anda tidak membangun kekuatan militer secara kuat. Ya. Angkatan laut kita harus kuat, angkatan darat udara kita harus kuat. Meskipun keluar kita menggunakan soft power kita dalam berdiplomasi. Loh, kenapa begitu, Pak? Ya, karena kadang begini, logika perang itu bisa muncul tiba-tiba ketika musuh Anda itu mempersepsikan Anda lengah atau Anda lemah. Jadi lemah dan lengah. Lengah bisa diserang meskipun Anda kuat. Lemah bisa diserang meskipun Anda tidak lengah. Ya tidak lengah tapi kalau lemah. Ya, apalagi sudah lemah juga lengah. Wah, habislah dunia ini. Gitu. Ya. Jadi membangun kekuatan militer yang baik itu itu keharusan bagi satu negara. Diskusinya kemudian adalah senjata militer yang tidak merusak secara massal. Itu yang namanya smart weapon. Ya. Senjata yang smart, punya tingkat akurasi yang baik. Bukan toxic, bukan nuclear weapon. Ya, tetapi semua ini kan values ya dalam kertas. Ya, logika orang perang itu yang penting menang itu pertama kali. Jadi kalau orang masih bisa mengendalikan diri tidak menggunakan senjata pemusnah massal itu karena dia masih punya kalkulasi, dia bisa menggunakan senjata yang lain untuk memenangkan perang. Tetapi apabila satu negara itu punya negara pemusnah massal, punya senjata pemusnah massal, lalu senjata yang lain dia gunakan dan tidak menang, in the end dia akan gunakan juga. Karena goalnya perang itu adalah sebagai pemenang. Jadi dulu kan ada nuklir non proliferation dan sebagainya itu pemusnah massal dihilangkan. Ya tujuannya adalah untuk menghilangkan logika-logika macam ini. Nah, jadi supaya nggak ada negara kepepet lah. Kamu nyerang saya sudah habis senjata saya, tinggal satu-satunya tinggal bom nuklir. Nah, itulah salah satu logika yang dipakai oleh Kim Jong Un. Kim Jong Un itu negara miskin. Kalau dia nggak punya nuklir, dia akan dihina. Kenapa? Karena dia beli senjata yang lain nggak bisa. Kapal perang yang lain besar dia nggak bisa. Bayar militernya nggak bisa. Maintenance pesawat terbang nggak bisa. Sudah semuanya itu kita kumpulkan saja. Punya uang berapa beli bom nuklir. Siapa sih ngeyel pokoknya diancam pakai bom nuklir. Gitu. Apa salah dia melindungi negaranya dengan logika macam itu? Karena kalau dia sebagai negara miskin, tidak punya nuklir, dia beli senjata tuh nggak bisa. Kenapa? Beli jagung untuk rakyatnya aja nggak bisa. Jadi ini yang saya sebut dengan rasionalitas. Itu sesuai dengan sisinya masing-masing. Jangan dibilang Kim Jong Un gila dalam konteks nuklir. Dia itu punya tabungan sedikit. Cukup untuk beli segenggam nuklir. Kalau beli senjata yang lain seperti yang konvensional sesuai dengan PBB itu, dia nggak punya. Punyanya ya cuma segenggam nuklir itu. Dia punya. Supaya nggak diserang orang. Tapi dia tetap miskin. Tetap miskin. Ini ya kurkui. Gitu. Itulah logika. Logika perang. Jadi lebih baik dikecam sama dunia internasional, sekarang mau dikecam. PBB nggak ngasih makan rakyat saya saja. Itu kan. Tapi bahwa kalau saya lemah saya akan diancam tetangga saya, itu pasti. Dalam logika, tadi siapa yang lemah dan lengah, itu musuh akan datang. Baik. Jadi, military power, economic power itu logika hard power. Negara perilakunya ya tadi memproduksi perang, kasih bantuan, kasih sanksi, logika stick and carrot. Kalau soft power saya ulangi, ini lebih tingkatan, kalau bilang tingkatan beradabnya lebih tinggi. Smart power adalah menggabungkan keduanya. Di satu sisi dia membangun kekuatan militer yang kuat dan
Kadang-kadang dia merespon dengan logika-logika apa namanya? Realis. Kenapa? Tergantung respon dari yang lain. Jangan yang lain merespon negara Anda dengan logika realis, Anda malah bertahan pada logika soft power. Wah, ini gila. Tidak bisa begitu. Ya, Anda harus merespon dengan keras juga. Jadi pertama kali yang ditonjolkan adalah soft power. Ini logika smart power yang diperkenalkan oleh Hillary Clinton itu. Kita akan tonjolkan soft power. Tapi responnya seperti apa pihak asing itu? Kalau responnya dia pakai logika realis, ya kita hadapi dengan realis. Hard power. Jadi smart power itu penggunaan hard power dan soft power secara bersamaan dalam arti saling menjaga. Saya kira sebenarnya semua negara begitu. Hanya ada negara yang benar-benar ya 80%-nya soft power. Indonesia saya kira juga begitu. Hanya kita ya karena belum punya kemampuan lebih saja. Tapi kalau negara-negara Eropa yang saya sebutkan tadi sudah seperti itu. Baik, saudara sekalian. Oh ya, Anda kadang dipusingkan dengan istilah dalam soft power itu nanti akan digunakan di dalam public diplomacy dan cultural diplomacy gitu ya. Oke. Saya clearkan masalah itu. Saudara sekalian, yang perlu Anda pahami bahwa yang namanya public diplomacy menggunakan soft power tadi, logika-logika non-perang, sisi lembut dari kekuatan dengan kultur, dengan education, dengan values, ya dengan bantuan humanitarian tadi, itu di luar negeri itu orang memakainya dalam bingkai, dalam kemasan istilahnya public diplomacy atau cultural diplomacy. Tapi harus clear sekarang ini. Public diplomacy itu apa tuh sebenarnya? Public diplomacy itu satu negara, misalnya contohnya nih Korea. Kenapa kalau Korea? Contohnya gampang dan Anda dekat. Mempengaruhi publik negara lain, contohnya publik Indonesia, Anda semua ini, supaya Anda semua ini menerima pesan-pesan, nilai-nilai, kebudayaan dari negara pengirim pesan Korea, sehingga dalam persepsi Anda itu Anda akan satu, tidak bermusuhan dengan negara itu. Yang kedua, syukur-syukur mendukung politik luar negeri negara itu. Atau kebijakan negara itu di negara Anda. Itu namanya politik luar negeri mereka. Anda tidak menolak produk mereka, Anda menyukai film mereka, Anda tidak menolak budaya mereka, itu sudah sebuah acceptance. Jadi, public diplomasi itu yang disebut publik itu adalah warga negara di negara lain, bukan di negara kita. Diplomasi publik kok. Semirare yang Surabaya, ini publik apa? Itu humas. Humas itu. Publik dalam konteks diplomasi itu bagaimana mempengaruhi publiknya negara lain. Government sponsors program itu yang bertujuan ya untuk mempengaruhi, memberikan informasi. Lalu dengan informasi itu siapa bisa mempengaruhi opini publik di negara yang kita tuju itu. Ya bisa pakai televisi ya. Pakai televisi. Government, embassy, diplomat memainkan peran yang sangat penting dalam public diplomasi ini karena designed by government. Dan diplomasi publik itu lebih bersifat one way communication. Jadi semacam ini. Semacam banyak sosialisasi, peran-peran ini, peran-peran ya bisa televisi, radio bisa, film bisa gitu.
Karena Anda nggak bisa protes langsung itu. Misalnya kontennya Anda nggak suka, kalau Anda protes nggak bisa. Oh ini one way communication. Public diplomasi sifatnya begitu, designed by government. Nah, kalau cultural bagaimana? Kalau culture itu peran utamanya itu justru bukan government di situ. Aktornya itu, yuk government peran nggak Pak? Ya bisa peran. Ya, tapi dia tidak mengambil major role di situ. Ya, embassy tetap berperan. Ya, tetapi peran pihak swasta itu apa namanya, atau agensi-agensi yang lebih independen itu lebih menonjol. Dalam cultural diplomasi juga ini tidak bicara politik secara vulgar ya. Dia bicaranya soal perilaku-perilaku sebagai manusia karena namanya culture. Ya ngomong pendidikan, olahraga, seni, ya. Kadang-kadang tukar-menukar apa tuh pelajar gitu kan. Artis pada saling berkunjung untuk apa? Sekali lagi cultural acceptance. Dalam cultural diplomacy ini selain bukan diplomat pelaku utamanya, tetapi juga ada di situ two-way communication. Two-way communication. Jadi ada interaktifnya di situ. Bisa pakai televisi, radio Pak? Bisa. Tetapi sifatnya interaktif. Ya. Jadi ini apa namanya, lebih cair gitu sifatnya, itu lebih cair. Orang tidak terasa sedang diajak. Sebenarnya ini ada desain sebenarnya secara culture itu, ini adalah diplomasi kebudayaan sebenarnya. Tapi orang tidak terasa itu. Jadi misalnya beginilah, misalnya bahkan beasiswa misalnya, itu kadang-kadang bisa juga bagian dari cultural diplomasi, bisa. Jadi misalnya Anda nih, nggak senang sama Korea Utara kan? Ya, mendadak Anda dapat beasiswa dari Korea Utara, di sana difasilitasi, diajak keliling-keliling, terus muter-muter negara. Dulu ada 14 mahasiswa dari Indonesia, 2 diantaranya dari UMY, keliling di sana 2 minggu. Wah. Setelah pulang ke sini kita ceritanya, gimana Korea Utara? Bagus Pak, hotelnya bagus, kotanya bersih. Ini cuma pas kami masuk itu kami harus menghormati 2 patung besar itu berhalanya sana itu. Kim Jong Il sama Kim Il Sung gitu ya. Jadi investasi pendidikan untuk untuk konteks cultural diplomacy itu investasi jangka panjang. Jadi misalnya nih, orang Indonesia kuliah di Jerman, 1.000 orang. Orang kuliah itu kan umurnya 20 tahunan sampai 30 tahunan. Panennya 20 tahun lagi. Umur 50 tahun mereka sudah mulai jadi elit menengah. Lalu mulai jadi pemimpin, ada yang jadi menteri, ada yang pengusaha dan sebagainya. Karena ini sifatnya culture, ada cultural acceptance. Para elit satu negara yang tadi sudah lama dididik di negara yang memprogramkan scholarship itu, pasti dia nggak bermusuhan. Atau kalau ada yang bermusuhan ya 0,5% dari 100, lumayan itu. Ya, 95% masih dukung. Jadi itulah kebudayaan. Panennya itu di masa agak lama. Jadi tetapi sangat signifikan pengaruhnya. Polling se-Indonesia ini nggak ada orang musuh Jerman kok kira-kira. Kalau ada ya 0,0001%. Kenapa? Ada diplomatnya, ada Pak Habibie, ada tokoh-tokoh yang terkenal. Enggak ada. Orang kan lupa Jerman yang Hitler, Hitler itu siapa? Hitler kan zaman dulu Pak, nggak ada kaitannya sama kita. Jerman mah baik gitu kan. Nah itu jadi itu pun akan terjadi ya, dengan negara-negara yang lain nantinya. Gitu.
Baik, jadi culture ini saudara sekalian, aktornya itu lebih banyak non embassy atau non negara. Dan meskipun tetap ada tetap ada permainan di situ. Ikut bermain di situ. Kalau public diplomasi, negara itu lebih dominan atau embassy, diplomat, dan yang dipengaruhi adalah publik di negara tujuan, bukan publiknya sendiri, bukan publiknya sendiri. Diplomat kok ngomong di Bantul, ngopo iki? Nah, itu namanya bukan public diplomasi, itu humas. Baik, lalu apa yang disebut dengan sharp power itu? Nah, itu istilah baru punyanya Joseph Nye. Itu artikelnya baru dipublish bulan kemarin tuh. Bulan September tahun lalu ya. Di The Hard Journal of Diplomacy. Sub power itu, tadi kita kenal hard power, soft power, smart power sebagai kombinasi. Ada sub power. Sub power itu kan tajam. Tajam maksudnya itu yang diacu oleh Joseph Nye itu ini media digital ini. Digital. Dunia sekarang ini kan sudah namanya istilahnya post truth ya. Jadi istilah yang ya sangat kita harus berhati-hati dengan itu. Jadi penggunaan media, internet, penggunaan sosmed yang dalam waktu singkat bisa menyebar sangat luas dan mempersepsikan sesuatu, kalau yang mau dijelekkan ya bisa dengan booster mendadak menjadi jelek semua gitu. Itu bagian dari cara berdiplomasi yang sharp, yang tajam. Walaupun dengan tingkat kebenaran yang sangat rendah. Sekarang gini, jujur aja. Kita ngerti Kim Jong Un itu kan dari lukisannya CNN, BBC, apalagi Fox, apalagi CNN, BBC. Ini kan jalur-jalur barat semua. Ya kalau mau akses langsung negaranya kita nggak bisa bahasa nih, itu salah satu kelemahannya. Tetapi bahwa kita itu dicekoki berita itu dari jalur barat, itu artinya tidak berimbang. Dan itu sebenarnya dalam gambar yang besar, itu tidak cover both side. Itu pasti tidak netral. Nah, jadi sharp power itu adalah penggunaan diplomasi dengan memanfaatkan media digital internet ini untuk menyerang lawan kadang-kadang, meskipun dengan verifikasi yang rendah. Bahkan memang sengaja, istilahnya imagologi itu, imagology, image building, imagology, membuat image. Kalau yang namanya pemimpin macam ini, pemimpin Iran siapa yang dulu sangat seperti sangat zuhud itu, si Ahmadinejad itu ya. Itu kan persepsinya CNN dan teman-temannya itu kan sok-sokan aja gitu kan. Mobilnya jelek, ininya jelek. Ini sok-sokan saja. Karena apa? Perspektif mereka memang nggak mengenal pemimpin di negara liberal, pemimpin negara demokrasi kok sekismin itu. Nggak masuk akal begitu. Itu sok-sokan aja itu. Ya, image building aja, istilahnya orang Jawa itu macak kucing kering itu, berwacak miskin saja gitu. Dan khazanah kepemimpinan dunia timur kan mengenal yang namanya Brahmin, ya, zuhud bahasa Arabnya itu. Jadi memimpin negara tapi tetap dengan cara hidup yang sederhana. Itu kan yang mengenal dunia seperti itu kan dunia timur ya. Meskipun Anda juga menemui salah satu presiden Polandia ya, itu juga sangat rendah hati, sudah tua, nyopir sendiri dan sebagainya ya. Tapi ya dia menjadi kenangan yang baik bagi rakyatnya.
Tapi saya tidak yakin apa anaknya mengenangnya sebagai seorang yang baik. Kadang-kadang itu kita bisa yuhud anak istri kita itu harus kita servis sebaik-baiknya juga gitu. Jangan karena itu dimensi lain dari hidup kita. Gitu. Jadi tantangannya berat gitu. Uh, jadi sub power itu produk dari teknologi digital, produk dari ini intelijen apa itu rekayasa intelijensia manusia. Ya. Jadi dalam diplomasi itu digunakan, tetapi itu sekali lagi itu bukan sesuatu yang secara moral, secara norma internasional bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi itu adalah praktek saja. Praktek bahwa ada penyerangan-penyerangan terhadap karakter individu dalam diplomasi internasional ini yang dasarnya adalah berita digital. Jadi itulah apa namanya hal yang saat ini terjadi. Baik, saudara sekalian, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Besok kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.